Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kembali saya Brenda Imkre tiba di seri Cinta ke-109, di mana kali ini saya meneruskan tema yang cinta yang lalu, yaitu bahayanya bila tidak memahami akibat karma atau perbuatan. Kenapa saya senang sekali membahas ini? Karena ini bisa memberikan orang inspirasi untuk berhati-hati dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan. Karena itu akan berdampak kepada kita nantinya. Di seri-seri Cinta 107-108 saya sudah membahas tentang Majjhima Nikaya 135, yang itu adalah Culakama Vibhanga Sutta. Jadi kalau ini adalah Maha Kama Vibhanga Sutta. Cula itu kecil, sedangkan Maha itu besar. Jadi kali ini lebih besar membahas tentang karma. Tapi hari ini saya selesaikan ya bro dan sis, sehingga sudah tidak ada lagi seri bahayanya bila tidak memahami karma. Mungkin di masa mendatang kita bahas yang lain. Saya akan bacakan kutipan dari 136, Majjhima Nikaya 136, Maha Kama Vibhanga Sutta. Di sini seseorang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indriawi, artinya hubungan seksual yang salah. Ini ada tadi saya ketemu klien, ngeri banget bro dan sis. Dia cerita pacarnya ini pernah meninggalkan dia, ditinggal menikah sama perempuan lain. Setelah perempuan itu meninggalkan pacarnya ini perempuan yang dia dikawini itu selingkuh. Jadi selingkuh sama selingkuh. Ini kalau makanya kenapa saya membawakan tema ini supaya orang berhati-hati, karena selingkuh itu dipikirnya enak. Ternyata akibatnya bro dan sis itu akan diterima entah di kehidupan sekarang, entah di kehidupan mendatang. Terlepas bagi orang yang mau menerima apakah karma itu ada atau tidak. Hukum tabur tuai, hukum karma, hukum sebab akibat, semua itu real. Saya sebagai terapis ngeri banget kalau melihat, mendengarkan cerita orang, saya diselingkuhi, saya sakit hati, bla bla bla. Tapi kalau dia mengerti kenapa penyebabnya dalam sesi saya, dia akan lebih bisa menerima. Karena rata-rata orang itu tidak bisa menerima. Selamat malam semua yang baru bergabung. Saya lanjutkan. Menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, jangan suka kasar sama orang, menghindari gosip, tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar. Ketika hancurnya jasmani setelah kematian, ia muncul kembali dalam kondisi menderita di alam tujuan kelahiran yang Kalau menghindari, maka dalam kondisi berbahagia. Jadi bahkan di alam surga. Nah kemudian karena apa? Mereka itu zaman dulu bermeditasi bisa masuk ke kehidupan lampau. Bisa. Kalau zaman sekarang mau shortcut, ya regresi sama saya ya. Jadi seperti itu. Jadi mengerti apa sih yang pernah dilakukan dulu sehingga sekarang berakibat seperti ini. Nah kemudian sesungguhnya ada perbuatan-perbuatan jahat, ada akibat dari perilaku salah. Karena aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk-makhluk hidup. Jadi beliau melihat dengan mata batinnya, dengan di dalam jana keempat biasanya bisa masuk ke kehidupan lampau. Mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indriawi, mengucapkan kebohongan, kata-kata fitnah, mengucapkan kata-kata kasar, gosip, tamak, pikiran bermusuhan, menganut pandangan salah. Aku melihat ketika hancurnya jasmani setelah kematian, muncul kembali dalam tujuan kelahiran yang tidak bahagia.
dalam kesengsaraan, bahkan di neraka. Jadi neraka ini real, ada neraka itu. Makanya kita bukan ditakut-takuti, tapi ini adalah penjelasan bahwa kalau kita tidak berhati-hati dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita, maka itu akan kembali kepada kita. Jadi di sini dijelaskan tentang hati-hati berulang-ulang dalam sutta ini, menghindari membunuh makhluk hidup, menghindari mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perilaku yang melanggar perilaku salah dalam kenikmatan indriawi. Jadi tetapi di sini pun dikatakan tidak memaksakan hanya ini yang benar, yang lainnya salah. Jadi kalau saya membahas ini itu hanya karena saya mengerti tentang akibat-akibat perbuatan, bro dan sis. Karena saya melihat sendiri ya, dengan pengalaman hampir 21 tahun di bidang hipnoterapi ini, bahwa orang-orang yang kalau sekarang mengalami apa, dulunya bagaimana. Jadi bukan karena mau mendoktrin, terus terang tidak ada manfaatnya bagi saya kalau saya mendoktrin, bukan kepengen orang yang bukan Buddhis menjadi Buddhis, bukan sama sekali. Tapi hanya untuk mengerti bahwa hukum karma sebab akibat tabur tuai ini nyata dan ada. Nah, kemudian ada nih. Di sini Ananda melalui semangat. Oh ya, by the way, bro dan sis mendengar dan boleh bertanya nanti. Pada saat bertanya, tanyanya di kolom yang ada tanda tanya ya, supaya saya bisa baca di sana. Karena takutnya ada orang masuk nanti pertanyaannya tidak terbaca. Di sini Ananda melalui semangat, usaha, kegigihan, ketekunan, dan perhatian benar, seorang petapa atau brahmana mencapai penyatuan pikiran atau konsentrasi sedemikian sehingga ketika pikirannya menyatu dengan mata dewa mampu melihat, mempunyai penglihatan-penglihatan yang orang lain tidak bisa lihat. Selamat malam, Namo Buddhaya juga Sis Feni. Jadi ada yang namanya mata dewa, yaitu adalah kemampuan melihat yang tidak terlihat secara kasat mata. Ada orang yang mempunyai kemampuan mendengar, ya itu bisa mendengar suara-suara makhluk. Nah itu juga bisa. Di sini dikatakan tentang abinya atau kemampuan-kemampuan itu. Ia melihat orang itu di sini yang menghindari membunuh makhluk-makhluk hidup, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku salah dalam kenikmatan indriawi, menghindari mengucapkan kebohongan, menghindari mengucapkan kata-kata fitnah, menghindari mengucapkan kata-kata kasar, menghindari gosip, tidak tamak, tidak memiliki pikiran permusuhan, dan menganut pandangan benar. Ia melihat bahwa ketika hancurnya jasmani setelah kematian, maka orang-orang yang tidak melakukan itu bisa muncul kembali di alam bahagia, bahkan di alam surga. Dan surga-surga itu betul sekali ada. Kalau di Buddha, beliau membabarkan tentang 31 alam kehidupan. Jadi ada 6 tingkat alam dewa, ada berapa tingkat alam Brahma, itu semua dijelaskan dengan detail. Itu ada di sutta-sutta juga ya. Jadi bisa juga ketemu di dalam sesi saya. Anyway, sesungguhnya ada perbuatan-perbuatan baik, ada akibat dari perilaku baik ya. Jadi akibat-akibat perilaku baik itu bisa masuk ke alam surga. Jadi di sini berulang kali beliau menyatakan seperti ini. Jadi ada yang mata dewa yang murni melampaui manusia bisa melihat apa yang terjadi di masa-masa yang lalu. Jadi kalau ada orang-orang indigo, bro dan sis, mereka itu mungkin ya seringkali mempunyai kemampuan untuk melihat dengan penglihatan mata dewa itu yang dikatakan. Jadi mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan jahat ada akibat dari perilaku salah. Aku membenarkan ini, itu kata-kata Sang Buddha. Ketika ia mengatakan, aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk hidup, mengambil apa yang tidak diberikan, berperilaku salah dalam kenikmatan indriawi,
dan lain sebagainya. Aku juga membenarkan ini. Jadi benar, Buddha pun mengkonfirmasi adanya surga dan neraka. Tetapi beliau tidak membenarkan hanya ini yang benar, yang lainnya salah. Ya, jadi kita tidak pernah mengatakan, saya pun tidak mengatakan hanya apa yang saya sampaikan itu benar, yang lain salah. Tidak pernah. Cuma saya menjelaskan apa yang saya pahami dari praktek sehari-hari dengan klien dan juga suka membaca sutta. Nah, ini ada tertulis ya. Jadi tertulis dari kata-kata Buddha. Kemudian saya akan scroll karena ini diulang-ulang mengenai tidak membunuh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Itu banyak sekali pengulangan di sini. Sehingga pada saat zaman dulu orang diberikan informasi berulang-ulang, maka itu menjadi meresap dalam batinnya. Itu sebabnya kenapa pentingnya kita membaca sutta. Itu ada kita bisa mengerti, oh iya ya ternyata apa yang kita ketahui ini benar-benar ada. Pengalaman-pengalaman bermeditasi pun itu bisa kita konfirmasi dari sutta. Dan saya akan demikianlah ada perbuatan. Jadi di sini di dalam sutta ini berulang-ulang disebutkan tentang bagaimana orang yang melakukan pembunuhan, mengambil sesuatu yang tidak diberikan, melakukan hubungan seksual yang salah, kemudian gosip, kata-kata kasar, memecah belah dan lain-lain, dan juga itu bisa mengkondisikan masuk ke alam menderita. Jadi semua orang saya rasa tidak ada yang mau masuk ke alam menderita. Apalagi kalau sudah paham ya tentang hukum karma. Jadi bukan saya yang mengatakan ini, tapi ada di dalam sutta. Dan sebenarnya banyak sekali. Ini ada satu lagi sutta sebenarnya di Digha Nikaya 27 Aganya Sutta. Di sini menceritakan tentang karma juga, yaitu perbuatan sebab dan akibat. Suttanya panjang, jadi kita saya tidak membacakan semuanya karena tidak cukup dalam 1 jam. Apa yang mereka jadi harus berhati-hati dengan siapapun dalam kasta manapun yang membunuh, mencuri, berzina, bohong, fitnah, bicara kasar, omong kosong, serakah, kejam, dan menganut pandangan keliru, maka akan mengalami sifat-sifat celaka dan berakibat mencelakakan yang tidak dianjurkan oleh para bijaksana. Nah, di sini kita melihat bahwa orang-orang yang bijaksana akan melihat, bila kita melihat orang-orang melakukan ini, sebaiknya kita menghindar. Jadi kalau kita dalam keadaan lingkungan orang-orang yang suka bergosip, bro dan sis, bagaimana supaya kita tidak terbawa? Ya kita hindari daripada kita terbawa-bawa terus ya. Nah, kemudian di sini juga Vaseta, sekarang kita tahu bahwa sifat-sifat yang baik atau buruk, tercela atau terpuji oleh para bijaksana dimiliki oleh 4 kasta. Tadi disebutkan tentang 4 kasta yang ada di India. Jadi di sini keempat kasta ini bila ada yang menjadi seorang biku arahat, orang yang telah mengalahkan noda-noda batin, jadi mereka bisa mengatasi gangguan-gangguan, telah mengerjakan apa yang harus dikerjakan, telah meletakkan beban, telah mencapai kebebasan, telah mematahkan ikatan kelahiran, telah terbebas karena memiliki pengetahuan. Karena dialah yang dinyatakan paling baik di antara mereka berdasarkan kebenaran dan bukan berdasarkan yang bukan kebenaran. Sesungguhnya Vaseta, Dhamma itu amat bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun kehidupan yang akan datang. Nah, saya jawab dulu nih, udah ada 3 pertanyaan yang masuk.
Oh, sebenarnya nyambung ya. Oke, Bro Andri. Malam Sis Brenda, kalau si A di masa lampau pernah dijahati oleh si B. Dan di masa kini ia menjahati balik si B. Apakah si A melakukan karma buruk atau tidak? Jelas. Ya jelas, karena itulah kayak main pingpong gitu ya. Dijahati, menjahati, dijahati, menjahati, seperti itu. Karena si B kan memang seharusnya membayar hutang karma pada si A. Tidak sesimpel itu. Jadi karma itu bukan karena begini, bro dan sis. Misalnya kita melakukan 10 perbuatan baik, 3 perbuatan buruk misalnya. Gak bisa cuma tinggal 7 perbuatan baik. Jadi tetap ada karma baik yang akan diterima, dan tetap ada karma buruk yang akan diterima juga. Yang ini sudah pernah saya bahas. Jadi tetap seperti yang Bro Andri bilang, ya itulah makanya kenapa kalau kita dijahati orang, dikata-katain, diapain, itu jangan balas. Karena nanti akan balik lagi. Kan capek begitu. Seperti ada kisah di zaman Buddha itu, ada sepasang wanita yang memperebutkan anak. Jadi memang sudah dari kehidupan lampau, mereka itu berdua saling ribut, benci gitu ya. Nah kan rugi sendiri sebenarnya. Jadi itu sebabnya kenapa kalau sesuatu terjadi kepada kita, saya selalu bilang begini sama klien-klien saya, bukan karena ada yang menghukum kita, itu terjadi karena perbuatan kita, ya. Jadi bukan ada makhluk atau sosok yang ini si Brenda ini begini, harusnya diginiin. Nggak seperti itu. Jadi di dalam sel-sel memori kita itu kita menyimpan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Jadi makanya kenapa kalau di regresi atau digali memorinya itu bisa mengerti, karena dia tahu. Oke, dari Sis Alice, Sis Brenda ada pepatah karma 7 turunan. Padahal karma itu kan perbuatan dari masa lalu diri kita sendiri. Kenapa bisa terkutuk sampai 7 turunan? Oke, begini. Jadi karma itu tidak, ini saya pernah pelajari waktu saya di US, ada satu pelajaran di mana kutukan, tentang kutukan. Kutukan ini makanya jangan suka sembarangan mengucap, itu dia. Yang mengutuk ini adalah nenek moyangnya dari yang lampau sampai 7 turunan. Itu dikutuk. Tapi yang mengutuk ternyata dia sendiri. Jadi di waktu kita di kelas itu ada yang seperti itu. Jadi semua berdasar dari kita. Jadi sebetulnya karma itu tidak menurun. Tetapi mungkin kalau ada dalam keluarga ada yang cacat lah. Seperti klien saya hari ini. Katanya beliau ini sekolahnya bahkan lulus S1. Tetapi jalannya tidak benar, tidak baik. Wajahnya pun, karena ada masalah dengan muscle atrophy. Wajahnya pun menjadi tidak sedap dipandang. Kemudian ya orangnya pun tidak mau bergerak. Jadi muscle atrophy ini kan bermasalah dengan otot. Itu harus digerakkan. Kalau semakin dibiarkan, maka itu semakin kaku. Ini saya alami sendiri dengan almarhum papa. Ya, jadi saya sudah menjawab ya pertanyaan Sis Alice. Jadi tidak ada karma untuk 7 turunan. Yang ada karena kita itu berada di dalam satu karma kelompok. Gitu. Jadi seperti ya saya pernah menggali kenapa katanya dia itu hidup di antara orang-orang yang meninggal, lupa saya karena kebakaran atau apa, kebakaran atau kecelakaan apa gitu, mobil, lupa saya kasusnya. Tapi yang ada saya ingat kasusnya karena dia bilang dia selamat, dia pengen tahu apa sih yang dia lakukan, tapi yang lain meninggal, kenapa dia bisa hidup? Galilah memori. Ternyata di kehidupan lampau mereka sama-sama berperang. Nah, perang ini kan membunuh, menyakiti. Yang ada dalam kehidupan ini dia bisa jadi
ada di dalam kecelakaan tapi tidak meninggal. Apa yang membedakan dia dengan orang-orang yang meninggal? Ternyata pada saat perang itu dia dia menyelamatkan, kalau saya tidak salah, dia menyelamatkan orang yang tertusuk. Jadi orang yang tertusuk itu kan harusnya kehabisan darah dan bisa meninggal, tapi dia selamatkan. Nah, dengan menyelamatkan satu orang, menyelamatkan satu nyawa, dia pun selamat dalam kecelakaan atau kebakaran itu. Jadi perbuatan baik apapun yang kita bisa lakukan itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Kalau bukan di kehidupan sekarang, maka akan berdampak di kehidupan berikutnya. Sis Yuchen Riani, Namo Buddhaya, boleh tanya apakah kita dapat mengetahui orang tua kita berada di alam mana? Apakah kita masih dapat bertemu dengan mereka di kehidupan berikutnya? Jadi Sis Yuchen gini, hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu yang bisa tahu setelah meninggal itu ada di mana. Kalau ada hubungan karma maka akan tahu. Contoh, saya bicara tentang pengalaman pribadi. Pada saat almarhum papa saya akan meninggal, pada saat itu saya sedang memberikan retret 10 hari, baru berjalan seminggu kalau tidak salah. Tapi terpaksa saya tinggalkan karena cici saya yang paling besar, papa saya dirawat sama cici saya paling besar. Dan katanya papa saya itu sudah buang-buang semua yang kotor itu keluar. Terus saya meditasi, kan masih retret. Pada saat saya meditasi, saya melihat papa saya itu sudah bye begitu. Dan saya bilang, oke Pak, kalau sudah waktunya pergi, pergilah dengan tenang. Waktu itu pada saat saya melihat beliau sudah melambaikan tangan itu, beliau masih ada nafas. Jadi saya pergi, untungnya retretnya waktu itu di Jakarta. Jadi saya bisa keluar dari tempat retret. Karena saya yang membimbing, jadi saya tinggalkan kepada teman-teman saya yang ada di sana untuk meneruskan. Dan akhirnya pada saat saya melihat papa saya bilang, Ci, saya minta makan dulu karena waktu itu saya atas sila. Jadi nggak boleh makan lebih dari jam 12. Saya bilang, saya minta makan dulu karena saya nggak boleh lewat jam 12, nanti saya mau membatalkan atas silanya. Tapi sekarang saya butuh makan dulu, saya belum batalkan. Jadi habis saya makan, saya masuk lagi ke kamar cici saya bacakan doa parita dari dana dewata dari awal sampai patidana limpahan jasa. Itu membutuhkan waktu cukup lama bro dan sis, kurang lebih 1 jam. Jadi pada saat saya membacakan beliau parita itu, saya bilang setelah selesai, kalau papa sudah waktunya mau pergi, silakan pergilah ke tempat bahagia. Jadi saya juga mengambil sila, saya bacakan dalam bahasa Indonesia karena beliau kan Chinese Toto yang tidak mengerti Pali. Jadi saya baca parita itu dalam, kecuali beberapa parita tertentu saya bacakan Pali. Ada parita-parita seperti sila, mengambil 5 sila itu saya baca dalam bahasa Indonesia. Kemudian saya bilang, kalau papa sudah waktunya pergi, silakan pergi. Nanti mami saya yang rawat. Dan itu adalah janji saya kepada almarhum papa saya. Sampai sekarang, saya tetap bersama mami saya. Ya, kalau beliau sakit, saya bawa ke dokter, diberikan sesuatu yang nyaman untuk beliau, seperti itu. Jadi, hanya kalau sis bermeditasi, maka sis akan tahu beliau di mana. Kembali ke dalam papa saya. Saya melihat papa saya itu berbahagia pada saat beliau menarik nafas terakhir. Mukanya itu tidak kesakitan, mukanya itu damai, tenang. Papa berada di alam bahagia. Saya bilang sama keluarga saya, jangan menangisi berlebihan karena papa sudah bagus alamnya waktu itu. Kemudian mungkin ada yang gak percaya sama saya ya. Tapi ada satu keponakan saya yang punya sedikit kemampuan juga. Dia melihat pada saat kita akan membawa jenazah beliau ini dikremasi, dia melihat papa saya itu ada di langit, tersenyum sama dia. Karena memang keponakan saya ini merupakan salah satu cucu kesayangan almarhum papa. Jadi udah senyum katanya, kelihatannya muda, bener. Orang-orang yang terlahir di alam dewa itu wajahnya muda. Jadi
kita masih pasti bisa bertemu dengan mereka di kehidupan berikut sesuai dengan tekad atau aditana. Cuma hati-hati, kalau saya boleh saran, bila bro dan sis adalah pemeditator, jangan ambil janji apapun. Ya, karena itu bisa menahan masuk tembus ke nibbana. Jadi kalau memang kalian itu belum belum mempunyai affinity atau jodoh dengan meditasi, misalnya masih ada nih kemelekatan sama papa mamanya, ya bertekad semoga di kehidupan mendatang kalau saya kembali hidup sebagai alam manusia atau alam lain bertemu kembali dengan orang tua saya gitu. Tapi kalau saya tidak mau membuat janji itu karena saya sudah capek muter-muter di samsara. Jadi kalau kita membuat tekad itu akan mengkondisikan kita jatuh lagi, lahir lagi menjadi manusia. Saya pernah ditanya di interview waktu itu dengan grup Ehipasiko, nanti kepengen masuk di alam mana? Saya bilang, saya tidak mau terlahir dimanapun saya berjuang di kehidupan ini adalah kehidupan saya terakhir sebagai manusia. Saya udah capek muter-muter di samsara. Ada keinginan lahir di alam dewa atau alam Brahma pun tidak. Karena kalau masih ada keinginan seperti itu, melekat ke alam itu, masuknya ke situ, nanti muter-muter lagi. Jadi kita bertekad nih, berjuang di kehidupan sekarang, tembusin. Nibbana itu kita tembusi. Sotapanna, Sakadagami, Anagami, syukur-syukur nanti bisa jadi arahat. Ya, jadi jangan punya kemelekatan kalau saya boleh sarankan, ya Sis Yuchen ya, beletanya bagaimana jika kita tidak sengaja membunuh binatang. Jadi begini, syarat pembunuhan atau syarat-syarat lain itu harus ada beberapa kondisi. Kita tidak sengaja, kita tidak punya pikiran untuk membunuh, maka kita tidak akan terkondisi dalam kena karma pembunuhan. Karena kita nggak ada tekad ya, niat. Jadi syarat pembunuhan itu adanya niat untuk membunuh. Adanya ada pas niat itu kalau untuk membunuh pasti ada kebencian kan ya. Kalau tidak ada kebencian tidak mungkin bisa terjadi pembunuhan. Adanya makhluk yang akan dibunuh, adanya alat yang digunakan untuk membunuh, dan makhluk itu mati karena alat tersebut dan dengan niat. Kalau kita cuma niat itu pun udah jelek, apalagi kalau sampai melakukan pembunuhan itu. Jadi kalau tidak sengaja ya kita tidak terkena akibat karma karena nggak ada kesengajaan. Jadi harus dikenali. Jan Yu, Sis Brenda izin bertanya, apakah karma dari orang yang suka mengajak orang berbuat baik? Bagus banget. Karena apa? Kita jangan menahan orang melakukan kebaikan. Kita ajak orang-orang itu melakukan kebaikan. Jadi jalan kita pun lurus karena kita memberikan jalan kepada orang lain. Ya misalnya, yuk kita dana yuk kita baksos yuk kita meditasi yuk kita jaga sila yuk. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Jika saat ini kita sedang kesulitan, apakah dengan melakukan karma baik terus menerus, perbuatan baik terus menerus, pasti bisa bantu melewati masa sulit itu. Iya, udah banyak sekali bro dan sis pengalaman saya seperti ini. Ya, jadi contoh ya, terima kasih sama-sama Sis Yuchen. Jadi nanti sebentar ada pertanyaan dari Dedianto. Jadi itu sebabnya kenapa kita harus waspada dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan dan juga yang kita lakukan. Ya, jadi bagus banget kalau kita bisa berbuat baik karena perbuatan baik itu kita ajak orang dari 1 orang bisa sampai 1000 orang melakukan kebaikan. Itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi kalau kita menghalangi orang berbuat baik, waduh karma buruk itu juga berbuah. Oke, nama budaya Bu Brenda ini cerita teman saya gitu katanya.
Omnya pernah dijebak baca jampi-jampi aneh gitu, Bu Brenda. Apakah baca-baca jampi kalau kita tidak tahu sama kayak ciptain karma? Kalau kita tidak, nah makanya kenapa sila perlu dijaga, bro dan sis. Kita jaga sila, itu adalah salah satu bentuk proteksi, bentuk perlindungan bagi diri kita sendiri. Mau dibacain apa kalau kita punya perlindungan? Sekarang begini, bro dan sis, nanti ya saya nggak mau janji juga. Tapi waktu itu saya sudah bilang saya di sesi Cinta Mendatang saya akan membawakan tentang Guardian Angel. Tapi saya kasih spillnya sedikit. Kita berdoa, apapun doanya. Ya, misalnya kalau Buddhis kan baca Parita atau Mbak Nencing. Kalau Muslim kan punya doa-doanya. Kristen juga punya doa-doanya. Katolik juga punya doa-doanya. Semua agama punya doa-doa. Doa-doa yang kita sampaikan ini itu bisa diterima pada saat kita berbagi jasa kepada mereka. Nah, pada saat kita berbagi jasa itu mereka menerima, kita pun terlindungi. Jadi makhluk-makhluk yang ada di seputar kita pun senang bisa melindungi kita. Jadi jampi-jampi aneh atau apapun itu tidak akan terkena kalau si omnya menjaga sila beliau dengan baik. Tapi kalau si omnya silanya tidak dijaga, semua sila dilanggar, maka itu bisa terkena. Karena itu adalah doa-doa negatif. Pada saat itu dia berdoa dan ada makhluk di situ yang mengkondisikan kena masalah, terkenalah masalah seperti itu. Ya. Oh iya, saya mau satu cerita tentang kejadian. Berapa tahun yang lalu saya lupa pastinya. Hari itu saya pergi, waktu itu saya masih nyetir, ada seorang ibu-ibu, mami Marta lah, enggak. Saya ini bukan gosip, bukan membicarakan itu. Beliau bilang, Sis Bren, tadinya saya hari ini nggak mau pergi karena cici saya sakit. Oh, bagusnya kita meditasi, karena hari itu kan one day retreat. Kita meditasi, kita pancarkan energi-energi cinta kasih kepada cicinya supaya mengkondisikan lekas pulih. Juga coba sarankan anak-anaknya itu melepas satwa, fangsen. Jadi saya sarankan seperti itu, anak-anaknya coba lakukan pelimpahan jasa ditujukan kepada mamanya sehingga mamanya bisa terkondisi sehat kembali. Sudah nih, kita sudah selesai retret 1 hari waktu itu. Di tempatnya Sis Elis di Jalan Nusa Indah dulu. Kemudian pulang. Nah, terus kemudian saya mendapatkan informasi dari Mami Marta. Sis Bren, wah, fungsi itu sama doa-doa Parita itu dengan energi cinta kasih atau meta itu ternyata bagus banget. Kakaknya yang sudah dalam keadaan sekarat sembuh kembali. Nah, jadi memang kondisinya tepat. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya kenapa ada orang sakit bisa sembuh, ada orang sakit meninggal. Sis Fanny, sebentar ya, saya akan membacakan pertanyaannya nanti, tapi ada satu pertanyaan dari Sis Herlina. Herlina An, malam Sis Brenda. Sebelumnya Sis pernah katakan kita mendapatkan karma kita sendiri, ada karma baik dan ada karma buruk. Saya ingin bertanya, apakah jika di kehidupan sekarang bahagia itu berarti kita memiliki karma baik dan sebaliknya? Terima kasih. Oke, begini Sis Herlina. Apapun yang kita alami dengan 6 landasan indriawi, mata melihat, hidung mencium, lidah mengecap cita rasa, telinga mendengar, badan jasmani merasakan sentuhan dan bentuk-bentuk pikiran. Apa yang masuk ke dalam 6 landasan ini, indriawi ini, itu adalah bagian dari yang kita terima. Kenapa kita bisa mencium sesuatu yang harum? Ya itu kalau bro dan sis pikirkan, iya ya, kenapa saya selalu mencium bau busuk? Kenapa saya sering banget mencium bau wangi atau terkondisi di dalam keadaan yang harum, ruangannya harum, orangnya harum seperti itu. Itu ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan dulu dan terkondisi. Kenapa kita bisa makan makanan yang enak, tapi juga kadang-kadang kita menerima masakan yang sudah basi, yang tidak layak dimakan, seperti itu ya.
Jadi harus kita terima aja apapun itu dengan tidak membanding-bandingkan. Saya bersyukur hari ini kemarin saya diberikan kiriman pangsit yang enak banget gitu ya sama cece saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih, dan saya doakan semoga dia mendapatkan rezeki. Saya selalu begitu. Siapapun yang memberikan saya doakan. Bukan berarti saya mau diberikan, bukan ya bro dan sis, jangan salah paham. Tetapi itu akan kembali lagi. Seperti itu. Jadi kita jangan punya, kalau misalnya yang saya katakan dari panca indriawi ini, kita menerima yang baik, ya terimalah. Sebagai ini adalah akibat dari perbuatan saya, entah kapan sehingga saya menerima yang baik. Mencium yang harum, mendengar suara yang menyenangkan, bukan yang dimaki-maki gitu ya. Karena kalau kita memaki-maki ya kita menerimanya ya cacian juga, mendengarnya juga tidak nyaman, seperti itu. Ya, jadi semua di dalam panca indriawi 6 landasan indriawi ini adalah akibat dari apa yang pernah kita lakukan gitu. Sis Fanny, malam Bu, izin bertanya, saya akan merasa sakit kepala jika ada cuaca mendung, tapi nggak hujan, hawa panas, kepala saya pasti sakit. Saya sudah afirmasi tapi tetap sakit. Apa ada hubungan dengan masa lalu? Kita bisa gali memorinya sis ya. Jadi kalau memang kepengen bisa hubungi Stephanie. Jadi biasanya semua appointment saya diatur ya. Ada pula beberapa tahun yang lalu saya mempunyai seorang klien. Beliau bukan Buddhis, beliau ada di luar kota, di kota Malang. Saya tidak sebutkan nama beliau. Beliau itu kalau kena matahari merah wajahnya. Kalau nggak kena matahari nggak apa-apa, tapi selalu mukanya merah. Ya, saya bilang kalau mau tahu penyebabnya dan bisa memperbaiki itu strukturnya ya harus digali kenapa. Ternyata orang ini di kehidupan lampaunya dia adalah seorang petani yang selalu berjemur di bawah sinar matahari. Nah, seperti yang saya bilang, badan kita ini menyimpan memori. Jadi dipikir badan yang sekarang ini sama dengan badan yang dulu. Padahal itu kan petani, sedangkan ini kan bukan. Ini seorang wanita yang punya usaha bisnis. Nah, setelah dia mengerti, merahnya hilang. Dan dia berterima kasih sama saya. Nah, karena walaupun beliau bukan Buddhis, tapi beliau bawa satu keluarga, suaminya, anak-anaknya, regresi semua. Ya, jadi mengerti apa yang menjadi penyebab itu akan terjadi perubahan yang positif. Bro Rudy Chang, jika kita sedang membayar karma kita, banyak hal datang tanpa bisa kita hindari. Bagaimana kita bersikap? Apakah ada cara meringankannya? Banyak-banyak berbuat baik, bro. Jadi kalau Bro Rudy itu menerima hal-hal yang tidak baik, justru kita counternya jangan dengan marah, jangan dengan komplain, jangan dengan memaki, kemudian menjadi victim. Oh, saya ini menderita karena si A, B, C dan sebagainya. Tetapi ya karena memang kita sedang menerima apa yang memang merupakan bagian dari karma kita. Jalankan. Kemudian sebisa mungkin setiap saat lakukan hal-hal yang baik dan positif. Jadi contoh ya, misalnya bro ketemu paku di jalanan, singkirkan supaya mobil atau motor tidak terkena paku. Ketemu plastik di jalanan atau ketemu kulit-kulit buah yang licin yang menyebabkan bisa kecelakaan, bisa jatuh, keselimpet atau keseleo. Kita singkirkan, itu mengkondisikan kita itu menanam bibit-bibit walaupun kecil. Dulu suami saya yang sering melakukan itu. Jadi dulu waktu saya baru jalan saya lihat waktu itu belum ada COVID. Jadi dia ambil paku dikantongin, saya bilang kok orang ini kayak pemulung ya. Tapi saya iseng tanya, kenapa sih paku begituan kamu kantongin? Oh, nanti saya buang ke tempat sampah. Karena kalau ini kena motor atau kena mobil, itu bahayanya luar biasa. Takutnya orang bisa kecelakaan. Wah, ini perbuatan baik yang luar biasa.
Jadi jalannya suami saya tuh lurus karena dia memberikan jalan kepada orang. Ya, jadi jangan dipikir kita bayar karma lah, kita sedang menerima akibat dari kesalahan yang pernah kita lakukan dulu. Ya sudah, kita jalankan saja dengan ringan, sementara itu tambah perbuatan-perbuatan baik yang walaupun kecil. Jadi saya sering menyarankan, seringlah berdana. Kalau bisa satu hari itu tidaknya, bedanya nih bro dan sis, berdana satu kali 100.000 dengan berdana 1.000 sampai 100.000. Mana yang lebih besar? Apakah dilihat dari nilai? Tidak. Dilihat dari pikiran-pikiran kita yang baik saat kita memberi. Jadi ada sekian. Jadi lebih baik sedikit tapi sering. Ya, jadi kalau mau melakukan tumpuk semua perbuatan-perbuatan baik, karena itu akan kembali kepada kita. Ya, jadi cara meringankannya ya begitu ya bro. Tiger Power 8, Namo Buddhaya Sis Brenda izin bertanya. Misalnya kita dapat file atau bukti transfer, kita mau kirim ke orang lain. Jika kita tidak minta izin, apakah itu melanggar sila? Kita dapat file atau bukti transfer, kita mau kirim ke orang lain. Saya kurang paham maksudnya apa ini. Seandainya kalau kita di grup itu ada yang mengirimkan apalah yang baik-baik. Kalau kita mau meneruskan biasanya orang yang mengirimkan ke grup itu tidak menjadi masalah untuk dikirim kepada, ini file-file bagus maksudnya, misalnya doa-doa atau suta-suta seperti itu ya. Nah itu kita kalau saya mau kirim lagi, saya akan japri orangnya, saya izin ya. Seperti kemarin ada sahabat saya, sis itu rajin sekali saat dia pergi traveling, beliau itu posting fotonya cantik-cantik, dan saya senang sekali melihat satu gambar. Dan saya bilang, sis saya izin ya, saya mau save gambarnya. Kalau kita sudah izin dan beliau izinkan saya simpan dan saya nanti satu hari saya gunakan, saya tidak melanggar sila. Jadi kalau saya tidak berani berasumsi apa yang saya orang posting itu boleh saya ambil, enggak. Kalau saya mau kirimkan lagi, ya saya akan izin ya. Dan biasanya orang-orang itu pasti mengizinkan. Oke, ada pertanyaan lain kah? Tiger Power. Sis Brenda, bagaimana cara kita mengetahui jika pancaran meta kita sampai ke semua makhluk? Bagaimana memastikan kalau pancaran meta kita kuat? Wah, ini ada buktinya nih bro dan sis bro atau sis Tiger ya. Jadi di retret, di salah satu retret kita Sister Kema, yang mulia Venerable Sister Kema waktu itu memberikan retret. Jadi ada orang di tengah, sementara orang di sekelilingnya itu memancarkan cinta kasih kepada orang yang di tengah. Orang yang di tengah ini benar-benar bisa merasakan hangat, panas, sampai keringetan. Jadi kita nggak usah berpikir, oh ya meta saya, cinta kasih saya nyampe nggak ya? Pasti sampai bro dan sis. Selama kita tidak punya pikiran-pikiran yang meragukan. Apapun yang meragukan itu bisa nggak sampai. Jadi kalau kita memang mau memancarkan cinta kasih kepada siapapun, ya sudah dengan tulus, tanpa iming-iming gitu ya, kepengen mendapatkan sesuatu gitu. Jadi kalau saya, ya udah saya pancar, itu bukti itu sudah pernah dibuktikan bahwa memang orang yang diberikan itu nyampe. Ada pula satu kejadian, waktu itu retret di Bali, dan pemilik tempat retret itu ikut retret, dan beliau mematikan HP karena waktu retret nggak boleh nyalain HP. Teman spiritualnya adalah sahabat beliau yang tinggal di Belanda. Jadi begitu ibu ini membuka HP-nya, langsung masuk message, dan kemudian tidak lama temannya menelpon. Lu gak apa-apa ya, semingguan ini gue pikirin lu terus katanya. Yo ya iya, kenapa? Metanya nyampe, orangnya meditasi di Bali, temannya ada di Belanda, sampai mau dimanapun itu bisa sampai. Makanya kita pancarkan sejauh-jauhnya.
eh, perasaan cinta kasih, welas asih, joy atau sukacita dan tenang seimbang itu akan sampai kepada makhluk-makhluk yang ada di seputar kita. Tapi kita jangan meragukan karena mereka pasti dapat. Ami Asia 65, malam Bu izin bertanya, regresi dan hipnoterapi apakah sama? Beda sis Ami beda. Jadi kalau saya tidak, karena pengalaman saya sudah lama, sudah hampir 21 tahun. Jadi dulu pun basic saya, dasar saya adalah hipnoterapi. Tapi hipnoterapi ini saya sering ibaratkan seperti pohon. Ya, dia tumbuh, kita babat di atasnya dengan diberikan kata-kata positif. Tapi akarnya masih ada. Nanti terjadi sesuatu, jadi lagi. Bisa begitu. Sedangkan regresi yang saya lakukan itu menggali ke penyebab. Apa sih penyebabnya? Waktu itu saya pernah cerita ya bro dan sis ya. Ada klien yang kakinya panas terus setiap malam. Mau tidur itu panas terus kakinya. Dan sakit katanya. Jadi setelah diregresi ketemu. Kenapa dia begitu? Karena di kehidupan lampau kakinya dia dijepit itu dengan jepitan besi yang panas. Disiksa seperti itu. Meninggalnya dalam keadaan kesakitan. Jadi di kehidupan sekarang, selama beliau itu usianya berapa ya, saya lupa 30-an atau 40-an gitu. Sepanjang kehidupan tuh menderita. Panas, sakit, nggak tahu kenapa. Berobat kemana-mana, ke luar negeri, nggak sembuh-sembuh. Hanya dalam satu sesi bro dan sis. Setelah beliau mengerti kenapa begitu, maka beliau bisa melepas dari sakitnya, panasnya itu udah enggak. Malah kakinya sekarang adem katanya. Jadi waktu itu beliau cerita sama saya karena beliau membawa keluarganya ke sini. Ya, setelah mendapatkan hasil yang positif. Jian Yu Cafe, izin tanya lagi sis Brenda, apakah Wikala Bojana termasuk karma baik besar? Seperti layaknya Bante yang makan di waktu yang tepat. Jadi sila, terutama kalau kita dalam waktu Uposatha ini adalah hari 4, hari besar di dalam hitungan bulan. Jadi ada tanggal 1, ini secara lunar ya, bukan tanggal 1 kalender Masehi. 1, 8, 15, 23. Kita melakukan 8 sila, bukan 5 tapi 8. Itu tentunya pada saat kita menjaga sila itu akan baik. Tapi bro dan sis harus ingat bahwa kita bukan biku. Dan tapi kalau seandainya kita mau melakukan puasa seperti yang dilakukan oleh para sangga, boleh, bahkan bagus. Jadi makan itu windownya cuma 7 sampai jam 12. Lewat jam 12 tidak boleh makan sampai jam 7 besok pagi. Ya, jadi makan itu windownya cuma 5 jam. Ini namanya intermittent fasting. Yang namanya puasa itu bagus buat badan kita, kesehatan kita, lemak kita pun jadi berkurang. Ya, saya pernah melakukan intermittent fasting yang kadang on off. Lalu saya merasakan, aduh banyak lemak nih. Udah saya intermittent fasting, makan saya 7:30 sampai 2:30, itu window makan saya. Nanti sudah 2:30 saya stop makan, saya hanya minum. Itu kan puasa. Nggak apa-apa, nggak ada niatan untuk tapi hanya untuk supaya badan saya ini tidak melebar, membesar. Itu pun bagus. Jadi tentunya sila-sila yang kita lakukan itu sangat baik. Ya, jadi akan menimbulkan perbuatan hasil-hasil yang baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, jadi saya akan teruskan sedikit. Kembali ke Sutta ya, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya bahas kembali. Saya akan membaca sebentar, ini ada Karena Raja Pasenadi Kosala menghormati Dhamma, menghargai Dhamma, mengindahkan Dhamma, sujud pada Dhamma, menganggap suci Dhamma,
Maka ia memberikan hormat dan sujud pada Sang Tathagata. Sang Tathagata adalah nama lain dari panggilan kepada Sang Bhagawa atau Sang Buddha. Bangkit dari tempat duduk, beranjali, dan melayani beliau dengan hormat. Dengan contoh ini engkau dapat mengerti betapa dhamma itu amat bermanfaat bagi umat manusia, baik dalam kehidupan sekarang ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Faseta, engkau semua yang berbeda keturunan, nama, suku, dan keluarga. Setelah meninggalkan kehidupan rumah tangga, mungkin akan ditanya, siapakah engkau? Maka engkau harus menjawab, kita adalah para petapa yang mengikuti Samana Putra Sakya, yaitu Gotama. Seperti itu, teguh keyakinan kepada Sang Tathagata berakar, mantap, kokoh. Suatu keyakinan yang tidak dapat digoyahkan lagi oleh para petapa dan brahmana maupun oleh para dewa, mara, dan brahma atau siapapun saja yang dalam dunia ini ia dapat berkata, aku adalah anak Sang Bhagawa, lahir dari mulut Sang Bhagawa, lahir dari Dhamma, diciptakan oleh Dhamma, pewaris Dhamma. Mengapa? Karena nama-nama berikut ini sesuai untuk Sang Tathagata, Sang Bhagawa, Sang Buddha. Dhamma Kayo, tubuh Dhamma. Brahma Kayo, tubuh Brahma. Dhamma Bhuto, perwujudan Dhamma. Brahma Bhuto, perwujudan Brahma. Waseta, terdapat suatu saat cepat atau lambat setelah suatu masa yang lama sekali ketika dunia ini hancur, maka umumnya makhluk-makhluk terlahir kembali di Abhasara, alam cahaya. Di sana mereka hidup dari ciptaan batin, diliputi kegiuran, memiliki tubuh yang bercahaya, melayang di angkasa, hidup dalam kemegahan, hidup secara demikian dalam waktu yang lama sekali. Terdapat suatu saat cepat atau lambat, ketika dunia ini terbentuk kembali, maka yang mati di alam cahaya terlahir kembali di sini sebagai manusia. Ya, jadi yang diliputi kegiuran, memiliki tubuh, melayang, hidup dalam kemegahan, hidup dalam demikian untuk waktu yang lama sekali. Saya menyarankan Bro dan Sis baca sutanya, Digha Nikaya 27 Aganya Sutta. Dan ini membawa kita mengerti di antara makhluk-makhluk yang memiliki pembawaan sifat serakah. Berkata, apakah ini? Ia mencicipi sari tanah dengan jarinya, mencicipinya maka diliputi oleh sari itu dan nafsu keinginan masuk dalam dirinya. Dan makhluk-makhluk lain mengikuti contoh perbuatannya, mencicipi sari tanah itu dengan jari-jarinya. Dengan mencicipinya, maka mereka diliputi oleh sari itu dan nafsu keinginan masuk ke dalam diri mereka. Ya, jadi begitulah bagaimana tanha itu terjadi. Di sini dijelaskan bagaimana kehidupan dari para makhluk. Ini cukup jelas ada rasa menjadi, karena mereka bangga akan keindahannya sehingga bisa sombong dan congkak. Maka sari tanah itu pun lenyap. Setelah lenyap, maka mereka menjadi meratap. Aduh sayang banget, ini udah enak jadi hilang, tidak dapat lagi. Seperti itu. Kemudian waseta, ketika sari tanah lenyap bagi makhluk-makhluk itu, muncullah tumbuh-tumbuhan dari tanah. Cara tumbuhnya seperti tumbuhan cendawan. Tumbuhan ini memiliki warna, bau, dan rasa. Kemudian makhluk-makhluk itu mulai makan tumbuh-tumbuhan yang muncul, mendapatkan makanan, hidup dengan tumbuhan yang muncul dari tanah. Dan hal ini berlangsung demikian dalam masa yang lama sekali. Berdasarkan atas takaran yang mereka nikmati dan makan, maka tubuh mereka berkembang menjadi lebih padat. Perbedaan bentuk tubuh mereka nampak lebih jelas. Sebagian nampak indah, sebagian nampak buruk. Karena keadaan ini, mereka yang memiliki bentuk tubuh yang indah memandang rendah mereka yang memiliki bentuk tubuh buruk. Dengan berpikir kita lebih indah daripada mereka. Ini membandingkan, ini juga tidak boleh. Karena itu adalah kesombongan. Mereka lebih buruk daripada kita.
Sementara mereka bangga akan keindahan dirinya, sehingga mereka menjadi sombong dan congkak. Nah, sombong dan congkak ini pun harus diwaspadai, hati-hati. Kemudian yaitu diceritakan bagaimana tumbuhan-tumbuhan padi muncul tanpa dedak dan sekam harum, ada bulir-bulir yang bersih, menikmati padi. Lalu kemudian bentuk tubuhnya menjadi lebih padat dan terlihat perbedaan bentuk tubuh. Yang wanita nampak jelas kewanitaannya, yang pria jelas kelaki-lakiannya. Dan mereka mulai tumbuh nafsu indriawi terhadap bentuk-bentuk tubuh itu dan mereka melakukan hubungan badan. Jadi demikianlah bagaimana dunia ini berkembang dan tumbuh, alam-alam ini berkembang dan tumbuh. Panjang ceritanya Sutta ini, tapi saya hanya mau memberikan pandangan bahwa aganya Sutta ini seru banget untuk kita yang mau mengerti tentang terjadinya alam-alam kehidupan. Ya, oke bro dan sis, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akan ada sedikit pengumuman. Mohon maaf, di bulan Juni saya akan mengadakan perjalanan untuk ikut Waisak di Candi Borobudur. Jadi saya absen di tanggal 5, kemudian tanggal 12 juga kemungkinan besar akan absen karena sedang persiapan untuk retret di Bali. 19-26 Juni pasti absen karena saya memberikan retret di Bali yang sudah full sampai saat ini. Jadi selama Juni saya akan mohon maaf absen dari Cinta dan akan kembali hadir di bulan Juli di tanggal 3 Juli. Ya, jadi mohon maaf apabila ada yang menunggu, dan nanti di tanggal 3 Juli kita akan bahas pembahasan yang berbeda. Semoga apa yang pernah saya sampaikan tentang kita akan membahas tentang Guardian Angel itu bisa kita bahas di tanggal di tanggal 3 Juli ya. Jadi demikian seri Cinta malam ini saya sudahi. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat bagi semua yang hadir di sini di dalam Instagram Live dan juga yang nanti mendengarkan rekamannya. Semoga semua yang mendengarkan mendapatkan manfaat besar sehingga bisa menjaga sila dengan baik dan juga bisa berhati-hati dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan. Semoga bila ada perkataan, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau, semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran kebenaran atau dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sama-sama kembali kasih untuk semua yang sudah hadir. Sampai selamat malam, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa di lain kesempatan. Jadi saya absen bro dan sis di bulan Juni 1 bulan. Terima kasih, sampai jumpa.